Sebagian kecil dari pembunuh berantai adalah mereka yang memiliki keterbelakangan mental, yang biasanya ditangkap dengan cukup mudah oleh pihak berwenang, karena mereka tidak mampu menyembunyikan kejahatan mereka dengan cukup rapi. Tapi nih, ada seseorang yang bernama Joachim Kroll, yang berasal dari barat laut Jerman, adalah contoh ekstrim dari seorang pria yang menderita keterbelakangan mental, yang mampu menghindari pencarian polisi selama hampir 21 tahun. Gila sih. Klasifikasi pelaku keterbelakangan mental digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kosakata yang terbatas, kesulitan menjawab pertanyaan, lebih menyukai anak kecil sebagai teman, bertindak impulsif, tidak mampu memahami konsekuensi, dan memiliki kemampuan yang sangat terbatas mengingat peristiwa yang mungkin telah terjadi. Pembunuh berantai yang terkenal tidak kompeten dan memiliki keterbelakangan mental biasanya tidak mampu melakukan kejahatan mereka tanpa kaki tangan yang dapat ngebantu mereka saat memperkosa si korban, menyembunyikan mayat, sampai dengan ngebangun alibi yang cukup layak. Karena pasti nggak punya plan-plan gitu loh, kalau misalnya ditanya dan sebagainya pasti kayak ya udah aja gitu. Kebanyakan pembunuh dengan IQ yang cukup rendah, seperti Otis Tolle, dapat melakukan kejahatan mereka terutama dengan orang lain yang lebih pintar dan cukup cerdas melakukan hal tersebut gitu ya. Seperti dengan Henry Lee Lucas. Mungkin kasus tersebut akan gue bahas next gitu ya. Nah, kembali lagi, namun nih, Joachim Kroll salah satu dari sedikit pengecualian yang mampu melakukan hal tersebut itu sendiri. Sebelum kasus pembunuhan Kroll itu terungkap gitu ya, dan siapa yang ngebunuh itu bisa tertangkap gitu. Saat melakukan investigasi, polisi itu meyakini bahwa mereka sedang mencari seorang pembunuh yang cukup cerdas. Ya karena selama 21 tahun kasus pembunuhan tersebut tidak dapat terungkap gitu siapa pelakunya. Jadi polisi berpikir bahwa ini pembunuhnya cukup cerdik gitu, menyembunyikan semua hal tentang kejahatannya dengan sangat rapi. Padahal nih kenyataannya mereka semua sebenarnya sedang mencari pelaku pembunuh yang memiliki IQ yang cukup rendah gitu ya. Bahkan sampai di bawah rata-rata. Nah, sebelum kita lanjut kasusnya, terlebih dahulu mungkin kita akan coba berkenalan dengan siapa itu Joachim Kroll. Joachim Kroll lahir pada 17 April 1933. Dia merupakan putra ke-8 dari penambang di Hindenburg, sekarang bagian dari Polandia ya, di daerah Upper Silesia, Jerman. Dengan IQ 76, dia dicap sebagai seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Kroll dianggap oleh kebanyakan orang di kota tersebut sebagai seseorang yang cukup bodoh. Bahkan ketika dewasa nih, ini orang itu masih sempat-sempatnya kayak sering ngompol dan lain-lain gitu. Maksudnya bukan selayaknya orang yang sudah dewasa. Kemudian ketika ayah Kroll itu meninggal di saat Perang Dunia Kedua, keluarganya pindah ke sebuah rumah kecil dengan 2 kamar tempat Joachim Kroll berbagi dengan 6 saudara perempuan dan 1 saudara laki-lakinya. Kroll hanya bersekolah selama 5 tahun sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di pertanian keluarganya. Kroll tinggal di pertanian bersama ibunya sampai dengan usia 22 tahun. Kemudian Kroll pindah ke kota Duisburg, pinggiran kota Laar, bagian barat laut Jerman. Dia mulai bekerja sebagai asisten toilet setelah kematian ibunya pada tahun 1955. Kroll dikenal baik oleh anak-anak sekitar sana dengan sebutan Paman Joachim. Ya karena Kroll ini orang yang cukup ramah ya kepada anak-anak kecil gitu. Dia sering ngajak main dan lain sebagainya gitu. Jadi anak-anak kecil intinya tuh suka banget sama Kroll gitu. Kemudian Kroll juga sering mengundang banyak anak kecil itu untuk datang ke rumahnya. Karena Kroll sendiri tuh ngerasa bahwa anak-anak kecil ini adalah teman sejatinya gitu. Kroll juga menyukai perhatian dari gadis-gadis muda yang bermain di daerah tersebut, memperlakukan mereka sebagai selayaknya keponakan sendiri. Selama bertahun-tahun tinggal di sana, Kroll itu selalu memanjakan anak-anak di daerah tersebut yang masih kecil-kecil pastinya ya, dengan memberikan suguhan dan hadiah-hadiah yang cukup menarik kepada anak-anak kecil yang ada di sana. Orang tua di daerah tersebut itu juga nggak sedikit pun curiga kepada Joachim Kroll gitu, karena bahkan sampai mereka tuh berpikir bahwa emang Joachim Kroll tuh orang yang cukup ramah dan cukup menyenangkan untuk dijadikan sebagai seorang tetangga gitu. Kemudian kita masuk ke kasus pembunuhan pertamanya nih. Pembunuhan pertama yang terjadi adalah 3 minggu setelah kematian dari ibu Kroll pada tahun 1955. Kroll mengalami semacam episode psikotik gitu ya, yang pada akhirnya ngebuatnya tertarik untuk melakukan sebuah pembunuhan. Irmgard Strahl, seorang anak berusia 19 tahun, dibujuk oleh Kroll untuk datang ke sebuah gudang di dekat desa Wallstedt setelah Kroll menjanjikan sebuah hadiah yang cukup menarik baginya. Di sana dia kemudian dicekik
dan pada akhirnya ditikam lehernya hingga meninggal. Nah, dari informasi yang gue baca nih, Kroll itu sebenarnya nggak pengen ngebunuh gadis tersebut gitu. Kroll sebenarnya cuma pengen berhubungan seksual dengan dia, tetapi tahu bahwa Irmgard itu nggak akan mau gitu ya melakukan hal tersebut bersama Kroll, karena pasti ketika Kroll mengajaknya mungkin bakal langsung ditolak dan nggak mau gitu ya. Satu-satunya gairah yang bisa dia capai adalah setelah kematiannya. What the fuck is that? Dia dengan kejam memperkosa mayatnya dan menggunakan pisau jagal panjang untuk mengeluarkan isi perutnya. Anjing. Mayat Irmgard ditemukan 5 hari setelah dia dibunuh gitu. Jadi si Kroll ini berpikir bahwa pasti gue nggak bisa nih berhubungan seks dengan ini orang gitu ya, tapi gue pengen, jadi gue harus ngebunuh ini orang untuk pada akhirnya setidaknya gue bisa memperkosa mayatnya. Goblok. Kemudian pada tahun 1966, 7 korban lagi ditemukan setelah pembunuhan pertama Irmgard Strahl. Mereka semua telah dicekik, diperkosa, dan potongan daging itu hilang dari tubuh mereka. Polisi pada saat itu tidak menyadari bahwa Kroll tidak hanya memutilasi korbannya, tetapi juga sampai dengan memakan bagian tubuh mereka. Nggak ada makanan lain ya. Pada bulan Desember 1966, korban selanjutnya adalah Ilona Hart. Kroll mencekik gadis tersebut yang masih berusia 5 tahun di sebuah parit di Wuppertal. Gila, ini masih bocah loh. Kenapa lo cekik anjir? Dia memperkosanya dan memotong dagingnya sebelum memuaskan rasa penasarannya untuk pada akhirnya menenggelamkan gadis tersebut. Anjir. 5 tahun lu perkosa, goblok. Kemudian kasus selanjutnya adalah ketika Kroll ngebunuh dan memperkosa Manuela Knott yang berusia 16 tahun di Essen. Kroll menggunakan daging dari pantat dari Manuela ini ya, sebagai bahan masakan. Dia juga bermasturbasi di atas tubuh mayat Manuela Knott tersebut. Gila nih. Kemudian Kroll juga meninggalkan air mani di wajah dan di daerah kemaluannya. Gila nih orangnya. Polisi di waktu itu percaya bahwa kematian Manuela Knott ini adalah serangan dari sekelompok anak laki-laki gitu ya. Jadi nggak sampai berpikir bahwa itu dilakukan oleh satu orang gitu loh. Sebenarnya polisi waktu itu investigasinya berpikirnya ke sana gitu. Nah, apalagi diyakinkan dengan di saat itu ada seseorang yang mengakui pembunuhan tersebut. Tetapi kemudian orang tersebut tuh menarik kembali ceritanya gitu. Gue nggak tahu motifnya apa ya gitu lah. Padahal itu bukan kasus dia, tapi dia mengakui kasus tersebut dan akhirnya menarik kembali ceritanya gitu. Gue nggak ngerti. Kemudian pria tersebut dinyatakan bersalah dan menjalani 5 tahun dari hukuman yang sebenarnya adalah 8 tahun gitu. Kan nggak bersalah ini orang. Terlepas dari semua itu, ada beberapa pria yang sebenarnya tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah karena kasus pembunuhan Kroll gitu. Pada tanggal 16 Juni 1959, Clara Frieda Tasmer, seorang wanita muda berusia 24 tahun, dibunuh di padang rumput di dekat Rheinhausen. Kemudian dari kasus tersebut ada seorang mekanik yang dituduh bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Jadi dia tuh ditangkap dan dimasukkan sel gitu. Kok bisa? Karena si mekanik ini ternyata gagal untuk membersihkan namanya gitu. Dia nggak tahu harus melakukan pembelaan seperti apa gitu. Pada akhirnya ketika di dalam sel dia merasa depresi dan akhirnya memutuskan untuk gantung diri di sana. Kemudian selanjutnya adalah Ursula Rohling, seorang anak berusia 20 tahun ditemukan tercekik di semak-semak. Dia telah mati selama hampir 2 hari dan ketika ditemukan, Ursula Rohling ini sudah dalam keadaan ditelanjangi dari pinggang ke bawah dan berpose provokatif. Usut punya usut nih, Ursula Rohling ini di malam kejadian pembunuhan tersebut itu mendatangi pacarnya gitu. Dan dari sana pacarnya tuh dituduh bahwa telah membunuh Ursula Rohling. Karena pacarnya merasa tertekan atas tuduhan tersebut dan lagi-lagi tidak bisa membersihkan namanya, akhirnya pacarnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melemparkan dirinya ke sebuah sungai. Kemudian berikutnya adalah seorang wanita cantik bernama Monika Teufel. Dia diculik dari Walsum dalam perjalanan ke sekolah pada tanggal 4 Juni 1962. Monika Teufel dibunuh oleh Kroll untuk makanan selanjutnya. What the fuck? Dia menggunakan daging dari pantat, paha, dan lengannya untuk ngebuat semacam stik. Kenapa stik anjir? Hal yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya juga dialami oleh Walter Quaker. Dia dituduh dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Monika Teufel. Kemudian setelah menjalani hukuman secara singkat, Walter Quaker
pria yang dituduh ngebunuh Monica Tafel memutuskan untuk gantung diri di Walsum gitu. Sebenarnya ini orang tuh nggak salah gitu ya, tapi karena dia nggak bisa lagi ngebela gitu, gue nggak tahu ya gimana nih polisi sampai sebegitu ketipunya gitu ya. Alasan kenapa pada akhirnya si pembunuh itu sangat sulit untuk ditemukan karena Kroll melakukan kejahatannya di alam yang tidak menentu gitu, selama bertahun-tahun dan di berbagai bagian Jerman Utara. Skema pembunuhannya ini seperti mencekik, menusuk, dan sampai dengan menjagal mayat korbannya. Hal tersebut memberi polisi itu profil beberapa pria yang berbeda dalam kasus pembunuhan tersebut. Tidak ada yang cocok satupun dengan deskripsi Joachim Kroll, karena emang serandom itu gitu. Tiba-tiba dia nusuk, tiba-tiba dia ngebunuh dengan cara ini, cara itu gitu. Keren sih, maksudnya untuk orang yang memiliki keterbelakangan mental. Mayat para korban yang dibunuh Kroll dikuluti dengan cukup ahli gitu, membiarkan mayat-mayat tersebut itu tetap utuh gitu. Jadi seluruh badannya tuh masih gitu dan kulitnya doang yang diambil. Dan itu cukup rapi gitu. Berarti Kroll ini emang sudah sangat-sangat terlatih gitu ya. Seolah-olah dia tuh kayak sedang ngebuat makanan dari binatang-binatang kecil gitu. Kroll dapat diidentifikasikan sebagai pembunuh yang impulsif karena kasus pembunuhannya tuh tidak berpola gitu loh. Polanya itu cukup liar dan sulit untuk diidentifikasi gitu. Jadi bukan termasuk tipe pembunuh yang kompulsif gitu, yang mana skema pembunuhannya tuh pasti sama polanya gitu. Itu aja. Kalau nusuk ya berarti dia nusuk terus untuk kasus pembunuhan selanjutnya gitu. Dari situ kadang polisi itu jauh lebih gampang untuk mengidentifikasi sebenarnya ini yang ngebunuh siapa sih gitu. Tapi ternyata Joachim Kroll tuh tidak melakukan hal tersebut. Jadi dia bener-bener sangat random sampai dengan polisi tuh bingung menentukan bahwa sebenarnya ini pembunuhnya satu orang atau berbeda-beda nih. Ketika pada akhirnya Joachim Kroll itu ditangkap atas kasus pembunuhan 14 korban dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahunan, tetangganya itu baru ngerasa ngeri gitu bahwa mereka sebenarnya tinggal bersebelahan dengan seorang pembunuh. Joachim Kroll itu ditemukan sebagai pembunuh itu bukan karena kecerdikan dari seorang detektif waktu itu ya gitu, tetapi karena Joachim Kroll waktu itu telah mengisi saluran pembuangan toiletnya gitu ya dengan bagian tubuh manusia dan sudah cukup penuh gitu. Jadi siapapun yang datang ke sana sebenarnya tahu gitu bahwa itu adalah potongan tubuh manusia gitu, bukan yang kayak ngebunuh orang terus disembunyikan dengan cukup rapi. Sebenarnya enggak gitu, kayak dia tuh ngebunuh terus ya udah dibuang ke sana aja gitu, nggak pengen bener-bener ngilangin jejak. Itu enggak sebenarnya Kroll. Pada awalnya Kroll itu mengatakan bahwa potongan daging yang ada di toilet adalah sisa-sisa kelinci yang telah dia kupas. Dia masih mengelak bahwa itu adalah daging kelinci. Kok bisa deh? Tapi polisi itu akhirnya ngerasa gelisah ya, dan akhirnya memutuskan untuk menggeledah kediaman Kroll. Ketika pada akhirnya Kroll itu menunjukkan rebusan yang sedang dia masak, dia dengan santai ya mengakui bahwa rebusan tersebut itu berisi oleh potongan-potongan tubuh dari gadis-gadis yang hilang gitu. Bodoh. Ditangkap lalu anjir. Termasuk dengan tangan-tangan mungil yang ada di antara wortel dan kacang-kacang polong gitu. Dia tuh nggak ngelawan gitu di saat penangkapan tersebut. Jadi kayak yang udah santai aja gitu. Ini adalah daging bocah-bocah yang gue bunuh tadi gitu. Anjir. Polisi selanjutnya menemukan potongan daging manusia di lemari esnya. Semua korban berusia antara 4 sampai 61 tahun. Korbannya telah diperkosa dan dijagal dalam setiap inci bagian tubuhnya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa sebagai seorang pria muda, dia tidak dapat mencapai hubungan seksual dengan wanita yang masih sadar gitu. Jadi harus dibunuh dulu nih. Fantasi dia tuh dengan mayat yang udah dimutilasi gitu. Gimana sih ini orang anjir? Nah, yang paling begonya ini nih, ketika dia ditanya oleh polisi ya tentang penyimpangannya, Kroll itu menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ingatan masa kecilnya yang benar-benar terngiang-ngiang di kepalanya gitu. Dulunya di saat kecil dia tuh selalu ngelihat babi-babi yang sedang disembelih di depan matanya sendiri di peternakan tempat dia tinggal. Anjir, berarti dia nyamain korban-korbannya sama dengan babi kali ya. Kemudian alasan keduanya ini yang paling gokil sih menurut gue. Katanya nih berkaitan dengan dia ngebunuh orang dan menjadikan sebagai bahan masakan itu karena berkaitan dengan fakta bahwa di saat itu makanan itu terlalu mahal untuk dibeli
beli gitu, di daerah tempat dia tinggal. Goblok. Kan iso ya, maksudnya sebenarnya kayak nandur-nandur lombok kayak tok nggo apa nyambel kayak karo sego. Kenapa harus daging manusia anjir? Bego banget. Daging anak-anak menurut dia tuh sangat lembut dan berdaging gitu loh katanya ya. Gue nggak ngerti anjir. Tapi sebenarnya Kroll ini bukan orang yang kayak dia ngebunuh terus dia takut ditangkap terus dia kabur ke kota lainnya, sebenarnya bukan. Bahkan dia tuh tidak mengikuti tentang berita kasus pembunuhannya gitu. Dia nggak ngerasa salah tentang pembunuhan tersebut, enggak sebenarnya gitu. Bahkan dia tidak tahu gitu bahwa kasus pembunuhannya saat itu cukup besar dan dia sedang dicari-cari polisi, itu dia nggak tahu loh. Gila gak? Maksudnya ini orang anjir. Joachim Kroll pada awalnya tuh mengaku hanya ngebunuh Marion Katter. Tapi nih, karena dia tuh udah ngerasa nyaman di selnya gitu. Ini orang gimana sih anjir? Dia kemudian mengakui bahwa dia tuh udah ngebunuh banyak orang selain Marion Katter gitu. Berarti sampai detik itu sebenarnya polisi nggak tahu ya berapa orang yang udah dibunuh. Persidangan berlangsung selama 151 hari. Pada tanggal 1 Juli 1991, pada usia 50 tahun, Joachim Kroll, seorang pembunuh yang terkenal cukup kejam ya, meninggal dunia karena serangan jantung. Oke, mungkin sekian cerita dari gue ya tentang sebuah kasus kriminal yang ada di Jerman kala itu. Cukup menarik sih ya ngebahas kayak gini. Mungkin next gue akan ngebahas tentang kasus-kasus lainnya. Oke, mungkin seperti itu aja ya dengan gue Rian. See you on the next video. Bye!